Assalamualaikum Mbak Ana, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Cici, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa Bu. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah baik. Nah, bagaimana pelajarannya di sekolah? Apa lancar atau bagaimana? Alhamdulillah lancar semua Bu. Baik, ya sebelumnya Ibu ingin mengkonfirmasi form yang sudah diisi tadi ya, itu sudah diisi dengan benar atau apa ada yang kurang atau seperti apa? Sudah Bu, sudah saya isi dengan benar. Baik, saya konfirmasi ya, nama lengkapnya Ana Tasrija Jannah ya. Iya, Duduk di kelas 92, betul? betul Bu. Lalu untuk kendalanya ini, kamu menuliskan secara singkat ya mengenai bahwa kamu itu bingung masalah pelajaran, masalah akan mengambil jurusan, betul? Oke, benar Bu. Nah, untuk selanjutnya, apakah kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Sudah pernah Bu, sekali. Baik, jadi kamu sudah mengerti ya apa itu konseling dan bagaimana tahap-tahapnya? Iya, kurang lebih seperti itu Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan waktu selama 15 sampai 20 menitan. Dengan waktu yang sesingkat itu, saya harap konseling kali ini bisa kita gunakan sebaik mungkin. Apa kamu setuju? Iya, setuju Bu. Nah, terus dalam konseling ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi kamu tidak perlu takut apa yang kamu ceritakan akan diketahui orang lain. Dan juga ada asas yang namanya asas kesukarelaan. Jadi kamu bisa menceritakan tanpa adanya paksaan. Kamu bisa bercerita senyaman kamu, seenaknya seperti apa. Seperti itu. Baik. Iya Bu. Ya, baiklah. Sekarang bisa diceritakan kepada Ibu apa masalah yang sebenarnya itu seperti apa? Iya Bu. Saya kan sekarang sedang duduk di kelas 9. Ya, Udah masuk SMA. Masih bingung Bu mau ambil jurusan di SMA nanti apa. Sebenarnya saya pengennya di IPS. Cuma orang tua itu kadang nggak setuju. Mereka tuh nuntut saya untuk ambil di IPA. Soalnya katanya jurusan IPA itu nanti kuliahnya bisa kemana-mana gitu Bu jurusannya. Nanti kuliahnya. Gitu. ya. Kalau Ibu boleh tahu, jadi kamu bingung ya mau menentukan jurusan yang cocok buat kamu itu apa, dan juga ada pertentangan dari orang tua, apa perbedaan dari orang tua gitu ya? Iya benar Bu. Kalau boleh tahu, apa yang sekiranya membuat Mbak Ana ini menjadi lebih bingung lagi selain dari adanya perbedaan pendapat dari orang tua? Uh, itu sih Bu. Image IPS itu kadang-kadang orang-orang memandang IPS itu nakal-nakal. Kalau anak IPA itu pinter-pinter, kayak gitu, Bu. Ya, kayak takut aja mereka kalau aku IPS terus ikut dicap juga kayak nakal-nakal gitu. Ya, Ibu tahu apa yang kamu rasakan. Pasti kamu sekarang bingung kan ya, dan masih bimbang tapi sebelumnya apakah kamu sudah menentukan nantinya setelah SMA mau kuliah atau bekerja atau seperti apa? Sebenarnya dari awal masuk IPS karena pengen jadi psikolog, Bu. Pengen kuliah jurusan psikolog. Seperti itu, bagus sekali loh itu. Ya, Ibu bisa memahami apa yang kamu rasakan. Melihat masalah yang kamu ceritakan tadi, Ibu menyarankan untuk kita menggunakan strategi penyelesaian masalah dalam permasalahan yang kamu hadapi. Apa kamu tahu apa itu Gimana strategi? sih? Iya. Nah, jadi strategi ini, Tahu, Bu.
Nah, jadi strategi ini itu untuk mengambil keputusan nantinya kamu dan ibu akan sama-sama belajar atau mencari informasi. Nah, informasi yang kita dapatkan ini tadi bisa untuk sebagai alternatif menemukan solusi-solusi untuk kamu dapat memecahkan masalah. Contohnya seperti yang masalah yang kamu hadapi sekarang, nanti kamu bisa menentukan, oh saya cocoknya di sini deh, oh saya cocoknya jurusan ini. Nah, kita nanti mengumpulkan beberapa informasi seperti itu. Nah, di dalam strategi ini juga ada beberapa langkah. Yang pertama ada menentukan persoalan. Nah, di sini kita akan mendiskusikan kembali masalah yang kamu hadapi dan menentukan sebenarnya masalah yang mana sih yang benar-benar kamu hadapi seperti itu. Yang kedua ada menentukan alternatif. Di sini kita menentukan jalan tengahnya, mencari beberapa solusi-solusi. Kemudian ada mengumpulkan informasi. Kita mengumpulkan informasi bersama, mengumpulkan informasi yang kamu dapat dan yang ibu dapat. Kemudian memproses informasi. Jadi informasi yang telah kita dapat itu tadi kita olah. Setelah itu yang terakhir ada tahap merumuskan kembali tujuan. Seperti itu. Baik, Bu. Saya sedikit paham. Ya, nah, dan dari permasalahan yang telah kamu sampaikan tadi, kamu bingung untuk memilih jurusan. Kira-kira apa yang membuat kamu tidak yakin? Selain ada pertentangan ada perbedaan pendapat dengan orang tua dan stigma-stigma dari berbagai orang yang menganggap bahwa IPS itu buruk. Apa ada lagi? Iya, Bu. Seperti yang saya katakan tadi, ada perbedaan pendapat dari saya dan orang tua. Terutama ibu saya, Bu. Katanya kalau saya pilih milih IPA, nanti saya kalau kuliah bisa ambil jurusan apa saja, lebih mudah daripada saya ambil jurusan IPS. Kedua, ya itu tadi, saya takut jadi nakal, Bu, karena orang-orang bilang kalau IPS itu anaknya nakal-nakal. Saya takut, Bu. Ya, baik. Jadi seperti itu ya. Sebelumnya, tadi kamu telah bilang bahwa kamu setelah lulus SMA, kamu sudah menginginkan jurusan psikologi. Seperti itu, bukan? Iya, Bu. Bagus sekali loh itu. Yang pertama, Ibu ingin membahas, terlepas dari mengenai pandangan orang lain, bahwa IPS itu buruk dan IPS itu nakal-nakal. Sebenarnya bukan seperti itu. Maupun IPS, bahasa, IPA, semua itu ada itunya masing-masing, kekuatannya masing-masing, dan ada jalurnya masing-masing. Jadi kamu tidak perlu takut kenapa IPS dibilang jelek atau IPA dibilang jelek. Nanti ya kalau semisal ya kamu sekarang minatnya di IPS, tapi kamu memaksakan untuk berpindah ke IPA, apa kamu yakin kamu dapat menjalaninya dengan senang hati? Seperti itu. Nah, ketika kamu nanti menjalaninya dengan terpaksa, kamu nanti bisa saja nilai akademisnya tidak malah menaik, tapi malah menurun. Untuk yang adanya perbedaan pendapat dengan orang tua, apakah kamu sudah pernah berbicara dengan baik-baik dengan kedua orang tua kamu atau belum? Atau seperti apa? Atau kamu sudah pernah membicarakan tapi orang tua kamu tidak menerima? Apa itu? Sebenarnya belum sih, Bu. Belum, oh jadi belum dibicarakan. Cuma orang tua kamu berarti sudah pernah membicarakan, seperti itu? Iya. Nah, saya belum bilang kalau saya pengen IPS. Oh, jadi seperti itu. Nanti mungkin kamu bisa membicarakannya dengan baik-baik dengan kedua orang tua kamu. Itu alternatif yang pertama. Kamu tidak perlu takut bahwa orang tua kamu akan menolak atau tidak menyetujui apa yang kamu inginkan. Nah, di sini Ibu ingin memberitahu bahwa anak jurusan IPA nantinya itu
dapat terlatih menganalisis mengenai bidang ilmu seperti fisika, matematika, biologi, maupun fisika. Sedangkan jurusan IPS itu lebih mahir menganalisis dari sudut pandang sosial kemasyarakatan dengan bekal ilmu-ilmu yang dipelajarinya seperti sosiologi ataupun ekonomi. Di jurusan IPA ini nantinya tuh kamu bisa menjadi dokter, bisa menjadi perawat, atau menjadi ahli biologi. Sedangkan jika kamu memilih jurusan IPS, kamu bisa masuk ke jurusan yang kamu inginkan seperti psikolog, jurusan ilmu komunikasi, dubes, atau duta besar, seperti itu. Ya seperti itu, jadi kamu bisa menjelaskan ke ibu kamu bahwa minat apa yang kamu inginkan. Mungkin dengan kamu berbicara baik-baik, orang tua kamu bisa saja memahami apa yang kamu inginkan. Seperti itu. Baik, Bu. Nanti akan saya coba. Benar sekali. Sekarang Ibu akan membantu kamu untuk menentukan faktor apa saja yang relevan untuk mengambil keputusan. Apakah kamu sudah menyiapkan buku dan pensil? Kalau belum, tidak apa-apa, nggak usah Ibu saja yang mencatat. Oh, iya Bu, belum. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau itu, Ibu akan mencoba menulis beberapa alternatif yang Ibu katakan tadi, seperti bilang ke orang tua yang pertama ya. Iya. Nah, menurut kamu, jika kamu membicarakan dengan baik-baik kepada orang tua kamu, kelebihan apa yang bisa kamu dapat? Orang tua saya lebih bisa mengerti pandangan saya juga, Bu. Baik, dapat mengerti pandangan yang kamu inginkan ya. Iya. Lalu yang kedua, ini kita ada alternatif untuk mencari informasi lebih mengenai jurusan IPA maupun IPS agar kamu lebih yakin. Nah, kelebihannya apa sih ketika kamu mencari informasi ini nanti untuk kamu sendiri? Nanti kalau saya tahu lebih banyak, saya bisa yakin ketika mengambil jurusan, Bu. Baik, lebih yakin ya. Iya. Nah, lalu jika kamu tidak mencari informasi lebih, apa yang kamu rasakan? Kalau saya nggak tahu infonya ya, tambah bingung Bu nanti. Kalau mau ambil jurusan takut salah kalau tambah nggak tahu apa itu IPA, apa itu IPS. Baik, benar sekali. Nah, jadi di sini alternatifnya ada dua ya. Yang pertama, kamu mencoba untuk membicarakan baik-baik dengan kedua orang tua kamu. Lalu yang kedua, kamu harus mencari informasi lebih agar meyakinkan minat yang sebenarnya kamu inginkan. Seperti itu. Baik, Bu. Keduanya akan saya coba. Ya, jadi bisa dipahami ya. Iya, Bu. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, apakah kamu dapat menyimpulkan apa yang kita lakukan hari ini? Baik, Bu. Mungkin untuk mengambil keputusan antara memilih jurusan IPA atau IPS, saya harus mencoba untuk berbicara dengan orang tua dan saya harus mencari informasi lebih banyak tentang apa itu IPS dan apa itu. Bagus sekali. Nah, kamu tidak perlu terburu-buru untuk memutuskan untuk mengambil IPA atau IPS. Jadi kamu bisa memikirkannya lebih baik lagi dan mencari informasi yang lebih banyak lagi. Apa bisa dimengerti? Ya Bu, saya sudah mengerti. Nah, untuk sesi kali ini, Ibu rasa sudah cukup sampai sini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai konseling kali ini? Untuk hari ini sudah, Bu. Baiklah, cukup sampai sini pada pertemuan kali ini. Saya harap pada pertemuan selanjutnya kamu bisa lebih matang untuk menentukan keputusan yang akan kamu ambil. Dan apabila masih ada yang ingin mau ditanyakan, kamu bisa WA Ibu ya.
Baiklah, kalau begitu bisa Ibu akhiri pertemuan kali ini. Ya Bu, terima kasih banyak. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Waalaikumsalam, terima kasih juga Bu.